Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas ringkasan materi tematis. Nah hari ini ringkasan materi tematis ini berkaitan dengan pembelajaran matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah kemudahan dalam menyerap ilmu yang sudah Ustaz sampaikan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung membahas materi pertama yaitu tentang cara membaca dan menulis bilangan. Nah, ini adalah materi yang pertama kali kita pelajari di kelas 3, yaitu membaca dan menulis bilangan. Nah, contohnya adalah yang bagian A. Nah, ini adalah ada angka 1, nolnya ada 3. Nah, ini dibaca 1000. Kemudian yang di bawahnya bagian B. Di sini ada angka 2, kemudian nolnya ada 3, maka kita baca 2000. Selanjutnya yang C, di sini ada angka 3, kemudian nolnya ada 3, dibaca 3000. Yang D, ada angka 4, 1, 0, 0. Nah, maka kita baca 4100. Kemudian yang E, ada angka 4, 2, 5, 0, maka kita baca 4250. Nah, insya Allah pasti teman-teman sudah bisa. Nah, di sini kita akan membahas nilai tempat ribuan. Nah, jadi di sini ada sebuah contoh. Di sini bilangannya adalah 1423. Nah, kita akan mengetahui nilai tempat masing-masing bilangannya. Misalnya yang ini. Angka 3 di sini menempati nilai satuan. Kemudian angka 2 Kemudian angka 2 menempati nilai puluhan. Angka 4 menempati nilai ratusan. Kemudian angka 1 menempati nilai ribuan. Nah, maka dari itu kenapa jadi 1423 dibacanya 1423? Karena berdasarkan nilai tempat ini teman-teman. Misalnya nih, 1 adalah ribuan, maka kita baca 1000. Kemudian angka 4 itu adalah ratusan, maka kita baca 400. Selanjutnya 2 nilai tempatnya adalah puluhan, maka kita baca 20. Yang terakhir adalah angka 3, nilai tempatnya adalah satuan, maka kita baca 3. Maka kita gabung dibacanya adalah 1423. Nah, gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang tadi sudah mengenal bilangan ribuan. Kemudian sekarang kita akan menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun ke bawah. Ini ada contoh misalnya 1200 ditambah 2000. Caranya adalah kita taruh dulu bilangan 1200-nya paling atas, kemudian bilangan 2000-nya di bawahnya. Dan harus sejajar teman-teman. Nah, kita tambahkan dari belakang ya, dari belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, tetap 0. 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 2, 3. Maka hasilnya 1200 ditambah 2000 sama dengan 3200. Lanjut. Nah, sekarang tadi penjumlahan dengan cara biasa. Nah, sekarang ini ada juga penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, kita langsung ke contohnya saja teman-teman. Nah, di sini ada penjumlahan 1200 ditambah
2900. Nah, contohnya adalah kita tambahkan dari belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Kemudian 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Nah, apakah kita taruh 11 di sini? Jelas tidak. Nah, jadi yang kita tulis di sini hanya angka bagian belakangnya, 1. Nah, jadi angka depannya, maka kita taruh di sini dulu. Nah, jadi 11 angka belakangnya satunya ditaruh sini, angka depannya di atas sini. Nah, setelah dapat 1 sudah di sini, maka kita jumlahkan lagi dari 1 ditambah 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini ada contoh. Kita tambahkan 5 ditambah 8 berapa, teman-teman? 13. Nah, maka angka belakangnya kita taruh di sini 3. Satunya di mana? Di atas sih. Di atas sini. Nah, yuk kita tambahkan lagi. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 0, tetap tuh 7. Nah, ada nggak yang ditambahkan di sini? Tidak ada karena tidak 2 angka. Cuma 1 angka saja. Nah, kita tambahkan langsung. 4 ditambah 2, 6. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi hasil dari 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Yuk, satu soal lagi kita kerjakan. 7 ditambah 1, 8. Nah, 5 ditambah 6, 11. Nah, dikarenakan 2 angka, maka kita taruh angka belakangnya satunya di sini. 1. Angka depannya di mana? 1. Nah, jadi 5 tambah 6 itu kan 11. Jadi, 1 yang ini kita taruh di sini. Kemudian 1 yang di depan kita taruh di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 9. Nah, 7 tambah 9 berapa? 16 nih. 7 tambah 9 sama dengan 16. Nah, kemudian angka belakangnya kita taruh di sini. Nah, jadi 6. Satunya di mana? Satunya otomatis di sini. Nah, 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4, 8. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi 3657 ditambah 4961 hasilnya sama dengan 8618. Nah, seperti itu. Ya, nanti ada soal dari Ustadz latihannya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada pengurangan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, tadi kita membahas bahwa penjumlahan dengan bersusun ke bawah, maka kita beralih ke pengurangan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, seperti biasa di penjumlahan, kita mengurangkannya dari belakang juga. 8 dikurang 4, 4. 7 dikurang 5, 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi hasil dari 5478 dikurang 1254 sama dengan ya 4224. Gampang ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengurangan dengan teknik meminjam lagi. Nah, jadi kita langsung ke contoh saja teman-teman. Nih ada pengurangan secara bersusun lagi. Kita tes 4249 dikurang 1926. Nah, dari belakang lagi kita menghitung. 9 dikurang 6, 3. 4 dikurang 2, 2. Nah, 2 dikurang 1 bisa nggak?
Otomatis tidak bisa, karena angka di depannya itu lebih kecil daripada 9. Boleh nggak dibalik Ustadz? Nggak boleh, jadi harus tetap seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita lihat di bawah. Nah, jadi bagaimana caranya 2 dikurang 9 itu supaya bisa dikurangkan? Maka kita harus pinjam satu angka ke sebelah. Nah, otomatis kan di sini ada angka 4. Nah, maka jika sudah dipinjam 1, maka 4-nya itu dikurangi 1. Nah, contoh, kita taruh 1 di sini. Nah, otomatis 4 yang sudah kita pinjam ini akan berkurang 1. Jika 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, di sini sisanya teman-teman. Nah, kita kurangkan dulu yang bagian sini. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, jadi di sini apakah tetap 4? Tidak. Jadi yang kita kurangkan adalah sisanya tadi. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Contoh, Ustadz punya soal lagi, misalnya nih. 3, 4, 7. Nah, dikurang. Di sini 5, 1. Di sini 5. Kemudian di sini 1. Nah, kurang. Coba kita kurangkan dari belakang. 7 dikurang 5, 2. 4 dikurang 1, 3. 3 dikurang 5 bisa nggak? Karena di sini lebih kecil, artinya tidak bisa. Maka kita pinjam 1 dari yang angka di sebelahnya. Jadi di sini 13. Di sini kita coret karena sudah kita kurangkan 1, jadi sisa 2. Nah, jadi 13 dikurang 5 sama dengan 8. Nah, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi 3.347 dikurang 1.515 hasilnya sama dengan 1.832. Nah, insya Allah gampang ya teman-teman, karena sebelumnya teman-teman sudah juga mengerjakan soal latihan seperti ini. Ya, kita lanjut. Nah, teman-teman, setelah kita tadi sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan belajar tentang perkalian. Nah, di sini Ustadz langsung akan membahas tentang cara perkalian menurun. Nah, jadi misalnya ada contoh soal 210 dikali 2. Nah, contohnya seperti ini soalnya. Sama dengan, nah maka bisa kita selesaikan dengan cara menurun. Jadi, bilangan 210 kita taruh di atas, kemudian dikali 2 kita taruh di bawah sejajar dengan angka yang paling belakang. Nah, nih. Jadi, bagaimana caranya? Kita kalikan dulu ke atas. 2 dikali 0, nah ke atas ya, hasilnya adalah 0. Nah, kita tulis di sini 0. Selanjutnya, setelah yang di sini sudah kita kalikan, maka kita kalikan ke angka sebelahnya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ditaruh di sini 2-nya. Selanjutnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi harus sejajar dengan angka di atasnya. Nah, seperti itu. Jadi, singkatnya adalah 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 1 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 210 dikali 2 sama dengan 420. Nah, kita buat soal satu lagi. Misalnya 210 dikali 3 sama dengan, coba kita kerjakan di sini dengan cara menurun. 210 dikali 3. Nah, sip. Bagaimana caranya? Ya, kita kalikan dari angka yang paling belakang.
3 dikali 0, 0. Jadi teman-teman, semua angka yang dikalikan 0 maka hasilnya pasti 0. Nah, lanjut 3 dikali 1, 3. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, gampang kan? Kalau teman-teman sudah hafal perkalian, pasti gampang mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi perkalian, maka di sini kita akan membahas tentang pembagian. Nah, ini adalah salah satu contoh pembagian. 12 dibagi 2. Nah, caranya adalah kita mengurangkannya dengan cara berulang. Jadi di sini 12 otomatis jika dibagi 2 maka kita kurangkan 2 secara berulang. Ini contohnya. 12 dikurang 2. Nah, kita hitung dulu. 12 dikurang 2 sama dengan berapa? 10. Nah, kemudian sisanya 10 dikurang 2 lagi. Terus 8. Kemudian terus kita kurangkan 2 lagi. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jika sudah habis, kita tinggal menghitung ada berapa angka 2 yang sudah kita kurangkan. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis hasilnya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, gampang. Lanjut. Ini ada soal. 15 dibagi 3. Nah, teman-teman, otomatis kita kurangkan 15 ini, dikurangkan 3, sampai hasilnya 15. Nah, teman-teman, di sini ada soal lagi, 15 dibagi 3. Nah, maka otomatis 15 ini kita kurangkan dengan angka 3, sampai hasilnya 0. Nah, kita hitung di bawah. 15 dikurang 3, berapa? 12. Nah, kemudian 12 dikurang 3, 9. 9 dikurang 3, 6. Lanjut, 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 3, 0. Nah, habis sudah. Sekarang kita tinggal menghitung ada berapa tiganya yang sudah kita kurangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Gampang, teman-teman. Nah, gimana? Nanti kalau teman-teman mau mencoba, insya Allah Ustadz akan buatkan soalnya nanti, ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Semoga ringkasan ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan teman-teman untuk mempelajarinya lagi di rumah, ya. Nah, Ustadz doakan semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyerap ilmunya. Nah, jadi teman-teman mudah nanti untuk menjawab soal ulangan tengah semester. Ya, mungkin itu dari Ustadz. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.